Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Yanuar Kurniawan, NPM 242050107. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 7 mikrokontroler materi Pascorek BWM. Jadi di sini kita diminta untuk mengendalikan putaran motor DC ini dan mengendalikannya menggunakan push button. Di push button terhubung di pin 4 atau pin B3 dan outputnya menggunakan pin 19 atau pin D5. Namun dari output pin 19 Atmega 16 ini tidak langsung terhubung di motor DC. Kita menggunakan driver dulu. Di sini saya menggunakan IC L298 sebagai drivernya. Ini dari pin 19 terhubung di in 1 di sini. Nah, ini untuk motor DC-nya plusnya terhubung di out 1 dan main-nya terhubung dengan ground. Nanti saat ditekan satu kali, maka kecepatan motor duty cycle 35%, 2 kali 60%, dan 3 kali 85%. Dan untuk 4 kali, maka motor kembali ke 0 atau mati. Langsung saja kita buat programnya. Pertama, kita set osilator internal 8 MHz. Kemudian kita nanti akan menggunakan delay, maka kita masukkan library delay util delay kemudian kita buat fungsi void bebas, namanya di sini saya kasih nama Pascorek BWM. Dan seperti biasa, pertama-tama kita konfigurasi outputnya yaitu pin D5 dan inputnya di pin B3. Tak lupa kita tambahkan resistor internal, resistor pull up di pin B3 maaf. Kemudian kita panggil fungsi Pascorek BWM di sini. Kemudian di bawah kita konfigurasi dulu fungsi Pascorek BWM ini. Karena kita menggunakan pin D5 sebagai output, maka kita akan menggunakan timer 1. Di konfigurasinya seperti ini untuk timer 1, TCCR 1 WGM 10. Ini artinya timer 1 menggunakan mode Pascorek BWM. Kemudian TCCR 1A OR sama dengan 1 di COM A1 Ini artinya menggunakan mode clear compare match yang membaca perubahan dari 1 ke 0. Kemudian kita untuk prescalernya kita mau pakai berapa ya? Nggak usah habis. Berarti kalau nggak usah pakai scaler berarti CS10. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat program utamanya. If bit is clear, pin B,3. Nah, ini delaynya di sini, ini untuk the bouncing delay 25%. Maka kita kasih variabel namanya pencet aja, pencet plus. Artinya ini saat push button ditekan, maka nilai pencet akan bertambah 1. Ini untuk menyimpan berapa kali tombol push button ditekan. Maka sebelumnya kita deklarasikan dulu variabel pencet yang bernilai 0 seperti ini. Jadi nanti saat push button dipencet, maka nilai pencet akan menjadi 1 atau bertambah 1. If kita buat percabangan pencet sama dengan 1.
Ini artinya saat push button ditekan 1 kali, maka nilai OCR 1A untuk duty cycle 30% yaitu 89. Saya sudah menghitung ini. 89. Ini kita buat percabangan lagi. Else if pencet sama dengan 2 atau dipencet 2 kali. OCR 1A untuk duty cycle 60% sama dengan 153. Kemudian percabangan lagi, else if mana? Kok nggak muncul ini? Else if pencet sama dengan 3. Dipencet 3 kali, maka OCR 1A duty cycle 85% sama dengan 204. Dan yang terakhir, untuk dipencet 4 kali, maka nilai OCR 1A sama dengan 0 atau motor mati. Kita tutup dulu ini. Nah, dan di bawah sini kita tambahkan while bit is clear. Pin B,7. Ini pintu mati heading. Ini untuk memastikan bahwa saat dipencet 1 kali push buttonnya, maka dibacanya juga 1 kali. Karena kalau nggak gitu nanti bisa satu pencet push button bisa dibaca berkali-kali. Sekarang kita compile. Sukses. Sekarang kita hubungkan program dengan rangkaian. Kita cari yang namanya passcorrect PWM. Formatnya hex. Dan di sini set oscillator 8 MHz, kita klik OK. Jalankan. Oke, kondisi awal motor tidak berputar. Ditekan. Motor berputar pelan. Gini aja, biar lebih kelihatan perubahannya kita gunakan osiloskop. Hubungkan di sini. Nah, kita jalankan. Nah, ini osiloskopnya. Kita setting dulu biar kelihatan ini pindah ke atas. Kita menggunakan channel 1 ya, yang kuning ini. DC. Nah, ini coba kita pencet. Kita perjelas. Nah, ini duty cycle 35% saat pencet 1 kali. Pencet 2 kali, duty cycle 60% bisa dilihat ininya lebih lebar saat high-nya. Dan 3 kali duty cycle 80% lebih lebar lagi ini. Dan kecepatan putaran motornya juga lebih cepat. Saat dipencet 4 kali harusnya dia mati. OCR-nya soalnya 0. Nah, sudah benar. Kita coba pencet kelima kali, apakah dia berjalan kembali seperti semula? Tidak. Ternyata tidak. Maka untuk itu kita tambahkan di bawah sini. If pencet lebih dari 3, maka nilai pencet di reset ke 0. Nah, kita tambahkan. Sukses, kita kembali ke rangkaian. Kita coba lagi. Ini kita pencet 1. Ini kondisi awal mati, tidak ada tegangan di sini. Kita pencet lagi. Nah, ini saat pencet 1 kali duty cycle 35%. Bisa dilihat dia high-nya hanya kecil. Saya perjelas. Nah, segini ya. Nih, kecil. Dan yang 2 kali ini lebih besar high-nya, dan motornya juga lebih cepat putarannya dari yang tadi. Dan yang ketiga, duty cycle 85%, ini high-nya lebih lebar lagi, dan kecepatan motor putarannya juga lebih lebar lagi. Dan yang keempat, pencet 4 kali maka motor akan mati. Nah, ini motor mati, berhenti berputar. Di sini juga tidak ditekan, dan pencet lagi harusnya kembali seperti semula, yaitu ke 35% lagi jika dipencet. Nah, ini kembali ke 35% lagi, dan seterusnya. Nih, seperti ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.